Terlalu banyak nikmat dan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita, yang dengannya kita mampu menjalankan peran sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai bagian dari orang-orang yang menemani dalam pekerjaan kita. Dan itu semuanya memberikan kebaikan yang berlimpah-limpah kepada kita. Lihatlah yang sakit, lihatlah yang Allah uji di rumah sakit. Mereka tidak bisa mengambil peran itu untuk memperbanyak amal soleh, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, apalagi untuk umat manusia. Oleh karena itu, selain meningkatkan rasa syukur, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bakal adalah kesempurnaan takwa. Kita semuanya kelak akan kembali kepada Allah, menghadapnya, dan tidak ada sebaik-baik bekal kecuali kesempurnaan takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ayat ini Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Makanya Ia memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Imam At-Tabari di dalam kitabnya menjelaskan, orang-orang yang beriman itu orang-orang baik, orang-orang istimewa, alladzina yu'minuna biwahdaniyatihi, yaitu orang-orang yang mengimani keesaannya, wa yu'minuna birisalati rasulihi, dan mengimani risalah yang dibawa oleh utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang baik, orang-orang istimewa, tetapi toh perintahnya masih tetap bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan minimal ada 3 indikator tentang seseorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melihat ke dalam diri kita seberapa sesungguhnya ketakwaan kita. Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, an yuta'a wa la yu'sa. Yang pertama, hendaklah kalian taati Allah dan jangan sekali-kali bermaksiat kepada-Nya. Membangun ketaatan itu tidak mudah, dan menghancurkannya dengan kemaksiatan sangat mudah. Makanya orang yang taat kepada Allah sulit untuk bermaksiat, dan orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang bukan taat kepada Allah. Kemaksiatan itu sifatnya menghancurkan ketakwaan. Kemaksiatan itu menghancurkan ketaatan. Kita bangun
kita sempurnakan dalam waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, hancur, binasa hanya dalam sesaat. Makanya Imam Ibnu Katsir upayakan untuk mentaati Allah dan jangan sekali-kali bermaksiat kepadanya. Karena kemaksiatan yang kita lakukan akan merusak secara total ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Allah, kata Imam Ibnu Katsir, al-yuzkar wa la yunsa. Hendaklah kalian ingat Allah dan jangan sekali-kali melupakannya. Orang yang melupakan Allah pasti melakukan kemaksiatan. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu selalu terjadi oleh siapapun dimanapun ketika seseorang sedang tidak ingat, sedang tidak zikir kepada Allah. Makanya tidak mungkin orang yang sedang zikir kepada Allah, baca Al-Quran, istighfar, menyempurnakan diri, dia melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin orang yang sedang zikir dia melakukan kemaksiatan. Dan tidak mungkin pula orang yang sedang melakukan kemaksiatan dia berzikir kepada Allah. Itu adalah dua hal yang saling bertentangan. Makanya ketika level zikir seseorang sedang memuncak, maka kemaksiatannya pasti ada pada level yang terendah. Tetapi ketika level kemaksiatan seseorang sedang tinggi-tingginya, maka pasti level zikirnya kepada Allah ada dalam posisi level yang paling rendah. Keduanya saling menghancurkan dan tidak mungkin kedua-duanya tumbuh subur sama baiknya dalam hati orang-orang yang beriman. Mereka yang senantiasa berzikir tidak mungkin melakukan kemaksiatan, sementara para pelaku dan penikmat kemaksiatan juga tidak mungkin sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan an-yuzkar wa la yunsa. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir adalah al-yuzkar wa la yukfar. Hendaknya kita selalu bersyukur. Kita syukuri semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang paling baik untuk kita. Itu yang paling baik untuk kita sebagai hamba. Dan Allah mengancam pada siapa yang mengkufuri nikmat, inna adabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Mungkin kita pernah berada dalam satu keadaan di mana rezeki kurang, pendapatan kurang. Bukan rezekinya yang berkurang, tetapi syukurnya yang terlalu kecil. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman itu diminta untuk bertakwa kepada Allah. Karena yang mampu membangun ketakwaan kepada Allah hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya tidak mungkin bisa membangun ketakwaan. Maka kita sudah punya modal yang cukup baik untuk membangun ketakwaan, yaitu modal keimanan. Kita syukuri iman ini, kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya,
kita hindari apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan orang yang paling sengsara kelak di akhirat adalah meninggal dalam kekufuran. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-91 Allah berfirman menjelaskan permisalan yang tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Innal ladzina kafaru wa matu, orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafiran. Orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, Allah tidak akan menerima pemberian yang pemberian itu dimaksudkan supaya dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pemberian itu dalam bentuk emas sebesar bumi. Ayat ini menegaskan harga keimanan kita tak terbeli. Harga keimanan kita jauh lebih berharga bagi Allah dibanding emas sebesar bumi. Jadi kalau orang-orang kafir kaya punya harta melimpah, dia bisa memiliki emas sebesar bumi, dan itu ia gadaikan, ya Allah, jangan kau siksa aku karena kekufuranku, sebagai gantinya aku ganti dengan membayar emas sebesar bumi. Allah tidak akan menerimanya. Surah Al-Imran ayat 91. Makanya orang-orang yang beriman diberi peringatan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan diri dalam keadaan kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka para mufassirin menjelaskan hubungan positif antara dua perintah ini. Perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan nanti meninggalkan dunia dalam keadaan muslim, itu dua hal yang berhubungan. Mereka yang kelak meninggal dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah adalah mereka-mereka yang membangun ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, dan mereka yang berupaya semaksimal mungkin membangun ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, mereka yang telah meninggal dalam keadaan muslim. Dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sepantasnya untuk kita berikan perhatian lebih bagaimana cara membangun ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, supaya kalau kita meninggalkan dunia dalam keadaan